Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyidin Nur Iza, NPM 19012010126, Manajemen Strategi Kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SBOT PT Rotan Indah Makmur. So, langsung aja ke slide berikutnya. Ini merupakan sedikit penjelasan yang dapat saya rangkum mengenai PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama yaitu kondisi serta kebijakan industri ekspor mebel dan kerajinan pada kuartal 4 tahun 2021 ini menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional, di mana industri yang terkena imbas paling besar adalah industri penjualan ekspor karena kelangkaan kontainer yang merambat pada melambungnya biaya ocean freight rate. Hal tersebut juga diperparah dengan semakin terbatasnya kargo space kapal yang berakibat pada penumpukan barang di gudang dan bahkan melebihi kapasitas gudang yang ada, sehingga mau tidak mau para pelaku ekspor harus menyewa dan atau membangun gudang tambahan yang menyebabkan bengkaknya biaya pengeluaran perusahaan. PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furniture anyaman rotan berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, seperti Jerman, Prancis, dan Belgia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecil ini 100% dijual ke luar negeri. Selama pandemi, justru permintaan mebel atau furniture meningkat tajam sebesar 50% dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Di dalam kegiatan usahanya, PT Rotan Indah Makmur mempekerjakan sekitar 300 karyawan. Di sini saya akan menganalisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman PT Rotan Indah Makmur dalam menghadapi pasar ekspor internasional. Pertama, saya akan menganalisis kekuatan PT Rotan Indah Makmur dalam menghadapi pasar ekspor internasional. PT Rotan Indah Makmur mempunyai banyak varian atau model produk yang beragam. Yang kedua yaitu memiliki cukup banyak pembeli di pasar internasional dan berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Jerman, Prancis, Belgia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Yang ketiga memiliki banyak pekerja terampil dalam membuat furniture rotan. Yang keempat, tersedianya bahan baku anyaman rotan berkualitas tinggi juga merupakan salah satu kekuatan dari PT Rotan Indah Makmur. Yang terakhir, selama pandemi juga diketahui bahwa penjualan PT Rotan Indah Makmur meningkat tajam karena permintaan dari konsumen. Selanjutnya ada kelemahan yang harus diwaspadai oleh PT Rotan Indah Makmur, yaitu yang pertama, peran pemerintah dalam membantu perusahaan belum ada. Yang kedua, biaya pengiriman yang mahal, sehingga mempengaruhi harga jual barang yang juga akan semakin mahal. Yang ketiga, ada kurs mata uang yang fluktuatif, sehingga PT Rotan Indah Makmur kesulitan dalam menetapkan harga jualnya. Yang keempat, jauhnya pengiriman barang sangat memungkinkan apabila terjadi kerusakan pada saat pengiriman, sehingga barang harus diatur kembali ke Indonesia. Yang terakhir, yaitu karena Indonesia bukan merupakan negara prioritas pengiriman ekspor, sehingga terjadi penumpukan barang di gudang dan bahkan melebihi kapasitas gudang yang ada. Mau tidak mau, para pelaku ekspor harus menyewa atau membangun gudang tambahan yang menyebabkan bengkaknya biaya pengeluaran perusahaan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, karena bahan baku yang ramah lingkungan sehingga banyak diminati oleh banyak orang atau pasar asing. Yang kedua, ruang lingkup pasar internasional lebih luas sehingga memungkinkan nilai penjualan meningkat. Yang ketiga, pengembangan modal dan desain produk terbaru tiada batas. Yang keempat, kita juga dapat memanfaatkan pasar dalam negeri yang cukup besar melihat minat pasar dalam negeri terhadap kerajinan dari rotan juga cukup besar. Selain itu, menurunnya kasus COVID-19 juga dapat menurunkan harga freight rate dan juga menaikkan kuota kargo pengiriman karena pembatasan atau penyekatan di negara-negara lain sudah cukup kondusif dan kuota kargo pengiriman mulai diperbanyak.
Selain itu juga ada ancaman untuk PT Rotan Indah Makmur dalam menghadapi dunia ekspor internasional. Yang pertama, ada munculnya banyak pesaing baru yang menjual produk yang sejenis. Hal itu mengakibatkan konsumen dapat memilih lebih banyak varian produk furniture kerajinan dari rotan yang lain. Yang kedua, ada selera konsumen yang mungkin berubah, sehingga besar kemungkinan konsumen bosan terhadap furniture rotan atau lebih memilih yang lain. Terbatasnya kargo kapal juga dapat merupakan ancaman dari PT Rotan Indah Makmur sendiri pada saat pandemi seperti ini, sehingga PT Rotan Indah Makmur juga harus menunggu lebih lama lagi untuk mengekspor produknya ke negara lain. Selanjutnya ada harga produk yang bersaing karena biaya tenaga kerja pesaing mungkin lebih murah. Hal itu berakibat harga jual produk pesaing juga akan lebih murah. Tingginya biaya ocean freight rate juga dapat menjadi salah satu ancaman PT Rotan Indah Makmur. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi-strategi yang akan membuat PT Rotan Indah Makmur dapat bangkit kembali ke dunia ekspor pasar internasional. Yang pertama ada strategi SO. PT Rotan Indah Makmur dapat memperbanyak jaringan pasar dan distribusi untuk menambah konsumen. Yang kedua, menjaga kualitas produk untuk meningkatkan daya saing produk, sehingga para konsumen tetap memilih produk dari PT Rotan Indah Makmur. Yang ketiga, melakukan strategi pengembangan produk dengan tenaga kerja ahli. Dengan adanya tenaga kerja ahli, dapat memanfaatkan teknologi baru maupun yang sudah ada dengan maksimal, sehingga dapat mempercepat pengerjaan furniture rotan dengan baik dan tetap berkualitas. Yang keempat, mempertahankan kualitas produk yang lebih kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan agar tetap dapat banyak diminati oleh pasar asing. Yang terakhir, menekan biaya produksi dengan memanfaatkan biaya bahan baku yang murah juga dapat menjadi salah satu strategi PT Rotan Indah Makmur dalam menghadapi pesaing. Strategi WO yang mungkin dapat diterapkan PT Rotan Indah Makmur yaitu yang pertama, meningkatkan promosi melalui berbagai media. Dengan begitu dapat menjaring konsumen yang lebih banyak lagi. Yang kedua, membeli peralatan baru yang lebih modern dan mutakhir untuk menunjang hasil produksi yang lebih baik sehingga dapat menciptakan produk-produk yang lebih berkualitas. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan baik kepada negara-negara lain agar diprioritaskan pada saat pengiriman ekspor. Yang keempat, barang yang rusak karena terkendala pengiriman dapat dijual kembali di pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah, agar barang tersebut akan tetap bernilai. Yang terakhir, mendorong pemerintah untuk membantu perusahaan yang terkendala akibat kurs mata uang yang fluktuatif dengan cara menetapkan nilai kurs tengah Bank Indonesia sebagai pembayaran ocean freight rate. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama yaitu memanfaatkan tenaga kerja agar tetap produktif dan menstabilkan harga agar konsumen tetap membeli produk dari PT Rotan Indah Makmur. Yang kedua, mempererat hubungan kerjasama dengan industri-industri yang sejenis. Yang ketiga, menetapkan harga optimal, namun tetap mempertahankan kualitas produk yang baik dan tetap berstandar internasional. Yang keempat, SDM adalah kunci yang paling penting terhadap produk ini karena kualitas produk yang baik berasal dari SDM yang baik, sehingga selalu meningkatkan kreativitas tenaga kerja agar produk yang dihasilkan banyak menarik pasar asing. Yang terakhir ada strategi WT, yaitu mencari alternatif lain dalam hal pengiriman produk dengan cara memperluas relasi pengiriman produk biar tidak satu saja. Yang kedua, menambah sarana maupun prasarana produksi agar bisa bersaing dengan para pesaing yang mungkin mempunyai teknologi yang lebih canggih. Yang ketiga, mengangkat nama brand PT Rotan Indah Makmur sebagai penghasil kerajinan furniture terbaik. Dengan begitu, maka PT Rotan Indah Makmur akan semakin didengar namanya oleh banyak negara lain dan
mereka dapat tertarik untuk membeli produk dari PT Rotan Indah Makmur. Dan yang terakhir, meningkatkan strategi pengembangan produksi dan menciptakan produk dengan menggunakan teknologi yang tepat guna merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh PT Rotan Indah Makmur. Itu tadi merupakan penjelasan singkat saya mengenai SWOT PT Rotan Indah Makmur dan strategi yang dapat diterapkan oleh PT Rotan Indah Makmur dalam menghadapi pasar internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Sampai jumpa di lain kesempatan.